Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kelas bahasa Arab bersama saya Iif Syarif Bustami. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas sebuah percakapan yang berisi bagaimana caranya kita menanyakan tempat asal lawan bicara kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita mengenalkan diri dan mengenal orang yang kita ajak bicara. Dan sekarang kita tanya asalnya, bagaimanakah caranya? Kita mulai saja seperti biasa. Saya akan baca semua teks bacaan ini, teks percakapan ini, kemudian kalian simak baik-baik, cermati bagaimana cara saya mengucapkannya, dan kemudian praktekkan, dan kemudian nanti saya akan terjemahkan, dan kalian siapkan alat buku dan alat tulisnya dan catat apa saja terjemahannya. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Sebelumnya ini percakapan antara Muhammad dan Syarif. Saya ulangi sekali lagi, kemudian saya akan terjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Saya akan terjemahkan. Simak baik-baik dan catat di buku tulis kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min artinya dari, aina di mana, dan anta artinya kamu. Seperti yang sudah kita bahas, anta di sini khusus digunakan untuk laki-laki saja, sedangkan untuk perempuan disebut dengan anti. Keduanya memiliki arti sama, yaitu kamu, anta dan anti. Min aina anta? Dari mana kamu atau dari mana anda? Ana min Pakistan. Ana artinya saya, entah dia laki-laki ataupun perempuan. Bahasa Arab daripada saya yaitu ana. Min Pakistan, min dari Pakistan, sebuah negara yang bernama Pakistan. Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal artinya apakah? Ini merupakan adawatul istifham atau kalimat tanya atau kata tanya yang artinya apakah. Anta artinya kamu. Pakistani artinya orang Pakistan. Berbeda antara Pakistan dengan Pakistani. Pakistan ini adalah nama tempatnya, yaitu negara Pakistan. Sedangkan Pakistani artinya orang Pakistan atau penduduk Pakistan. Kemudian Syarif menjawab pertanyaan dari Muhammad. Naam. Ya, apabila ada pertanyaan yang diawali dengan kata hal, maka jawabannya kemungkinan ada dua. Yang pertama yaitu na'am, dan yang kedua yaitu la. Na'am artinya ya, benar, sedangkan la artinya tidak. Dan di sini Syarif menjawab dengan kata na'am, ya. Maka jawabannya harus sesuai. Apabila jawabannya benar, maka ulangi lagi perkataan atau pertanyaan dari si Muhammad. Hal anta Pakistaniyu? Na'am, ana Pakistaniyu. Kalau misalnya jawabannya tidak, la, ana bla 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 bla, artinya kasih jawaban yang selain pertanyaan si Muhammad ini. Naam, ana Pakistaniyu.
Ya, saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa artinya dan, ma apa? Jinsiyatu artinya negara atau kebangsaan. Seperti yang saya bahas, ka berbaris fathah ini artinya kamu, yaitu kata ganti dari anta. Wa ma jinsiyatuka anta? Maka artinya adalah, dan apa negara asal atau kebangsaanmu? Maka Muhammad menjawab, ana turkiyun, ana min Turkiya, saya orang Turki. Ana min Turkiya, saya dari Turki. Berbeda antara Turkiyun dengan Turkiya. Kemudian Syarif menutup pembicaraan dengan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang atau atau senang bertemu denganmu. Kenapa di percakapan ini disebut padahal si lawan bicara sudah menjawab bahwasanya dia dari Pakistan. Kemudian temannya bertanya, apakah kamu orang Pakistan? Padahal sudah jelas dia dari Pakistan. Karena mungkin sangkaan mungkin dia hanya dari Pakistan namun bukan asli dari Pakistan. Misal ada bule di Indonesia, kemudian ditanya, apakah kamu bule Amerika? Kalau dia bule dari Amerika, berarti iya benar dia orang Amerika. Jadi hanya untuk meyakinkan apakah benar dia penduduk asli dari negara tersebut. Percakapan selanjutnya yaitu percakapan yang digunakan untuk wanita atau perempuan. Percakapan ini antara Maryam dan Zainab. Semua artinya sama persis kecuali nama tempat dan nama tokoh di dalam percakapan ini saja. Sisanya yang lain artinya itu sama. Saya baca dari awal sampai akhir, simak baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Seperti yang saya sudah katakan, bahwasanya semua arti atau kata per kata dari kalimat percakapan ini semuanya sama dengan arti dari percakapan yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang untuk laki-laki. Hanya berbeda di nama tempat dan si tokohnya saja. Akan tetapi kita lihat perbedaannya antara percakapan laki-laki dan perempuan ini. Tadi di percakapan laki-laki disebutkan min aina anta, sedangkan di sini disebutkan min aina anti, karena anta digunakan hanya untuk laki-laki, sedangkan di sini percakapan untuk perempuan, maka digunakan kata anti. Kemudian selanjutnya, ana min Misr, saya dari Mesir. Hal anti Misriyah, sama seperti tadi, setelah dia menjawab saya dari Mesir, maka ditanya balik, apakah kamu orang asli Mesir? Anti artinya kamu, Misriyah berbeda dengan Misr. Misr artinya nama tempat atau nama negara tersebut, yaitu Mesir, dan Misriyah artinya orang Mesir atau penduduk Mesir. Di sini ada perbedaan bahwasanya untuk perempuan apabila dia berubah dari yang awalnya Misr kemudian berubah menjadi Misriyah, ditambah tak marbutah di belakang menunjukkan bahwasanya dia itu perempuan. Apabila
yang berbicara ini laki-laki, maka tidak perlu pakai ta marbutah, cukup misriya atau misriyun. Sama seperti tadi si Syarif atau Muhammad, dia bilang Turkiyun, ana Turkiyun, saya orang Turki. Kalau misalnya dia perempuan, maka dia menjawab ana Turkiyatun, maka ditambahkan ta marbutah di belakang. Sama ana Pakistani, kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, ana Pakistaniyatun, saya orang Pakistan, akan tetapi ini perempuan karena ada ta marbutah di belakang. Setelah ditanya oleh Maryam, Zainab pun menjawab, "Na'am, ana Misriyah." Ya, saya orang Mesir. "Wa ma jinsiyatuki anti?" Dan apa kebangsaanmu? Tanya Zainab kepada Maryam. Kemudian Maryam menjawab, "Ana Suriyah." Saya dari Suriah. Oh maaf, saya orang Suriah. Ana min Suriah. Dan saya dari Suriah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya kira mudah untuk dipahami dan kalian sudah mencatat semua terjemahannya dan maksud dari isi percakapan ini, yaitu intinya untuk menanyakan nama tempat asal dari lawan bicara kita dan menjawab pertanyaan yang sama dari lawan bicara kita kepada kita. Nanti ini bisa kalian ganti dengan nama kota kalian masing-masing. Misalnya apabila ada yang bertanya, "Min aina anta?" "Ana min Indonesia." Saya dari Indonesia. Mungkin orang tersebut, lawan bicara kita akan bertanya kembali, "Hal anta Indonesiyu?" Nah, berbeda antara Indonesia dengan Indonesiyu. Indonesiyu artinya orang Indonesia. Apakah kamu orang Indonesia? Maka jawablah, "Na'am, ana Indonesiyu." Berbeda antara Indonesia dan Indonesiyu. Atau mungkin kita lebih perkecil lagi, jangan negara, lebih ke kota. Misal, "Min aina anta?" "Ana min Bekasi." Saya dari Bekasi. Kemudian apabila ditanya, "Hal anta Bekasiyu?" Apakah kamu orang asli Bekasi? Jawab dengan "Na'am, ana Bekasiyu." Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di halaman yang selanjutnya kita bahas al-mufradatu. Al-mufradat seperti yang sudah kita bahas, yaitu artinya kosakata. Di gambar yang pertama ini ada dua orang laki-laki dengan kata di bawahnya, yaitu ma jinsiyatuka, apa kebangsaanmu atau apa negaramu. Kenapa di sini gambarnya dua orang laki-laki? Karena katanya adalah ma jinsiyatuka. Di sini ada kaf berbaris fathah yang menandakan itu adalah anta atau kamu. Dalam bahasa Indonesia, ka di sini artinya kamu, diperuntukkan untuk laki-laki. Maka gambarnya pun sesuai dengan kata tersebut. Kemudian gambar selanjutnya ada dua orang perempuan yang sedang berbicara dengan kata-kata yang ada di bawahnya. Ma jinsiyatuki, apa negara kebangsaanmu. Karena gambar tersebut orang yang berbicara dan yang diajak bicara adalah perempuan, maka dia menggunakan kata kaf berbaris kasrah, ma jinsiyatuki, berbeda dengan ma jinsiyatuka. Terlihat dari gambarnya jelas ya. Kemudian ada seorang laki-laki menunjuk dirinya sendiri dan di bawahnya ada kata ana, artinya saya. Artinya saya digunakan untuk laki-laki. Dan di gambar sebelahnya ada perempuan juga sama menunjukkan dirinya sendiri dengan kata di bawahnya ana. Ini menunjukkan ana dan ana yang ini itu sama-sama artinya saya, bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan.
Kemudian gambar selanjutnya ini adalah gambar peta dari negara Pakistan, dan di bawahnya Pakistan. Petanya Pakistan, bawahnya nama Pakistan. Turki ya, artinya Turki ya, negara Turki. Kemudian ada peta negara Mesir, maka di bawahnya Misr. Kemudian Suriah, maka di kata di bawahnya ada tulisan Suriah. Kemudian di bawahnya, kalau tadi gambarnya masing-masing adalah nama atau bentuk peta dari negara tersebut, yaitu menunjukkan kata Pakistan artinya adalah nama tempat. Sedangkan kata yang selanjutnya ini adalah nama orang dan dan ini asli penduduk dari kota tersebut, maka di bawahnya ada Pakistaniyu, orang Pakistan. Maka di sini tampak muka atau wajah dari orang Pakistan tersebut, ciri khasnya dengan jenggot panjangnya dan kopiah. Kemudian di sebelahnya ada Turkiyun atau orang Turki, maka di sini ada gambar orang laki-laki dan berparas atau berwajah Turki. Kemudian selanjutnya ada gambar wanita dan di bawahnya disebut dengan Misriyah. Kenapa Misriyah? Ada tak marbutoh, menandakan bahwasanya gambar yang di atas ini adalah gambar perempuan. Kemudian Suriah sama dengan tak marbutoh, yaitu artinya orang Suriah, karena di gambarnya ini adalah gambar seorang wanita atau perempuan. Seperti biasa ada sedikit kuis atau latihan, nanti kalian harus edit gambar ini, kemudian kirim di classroom kita. Caranya seperti yang sudah saya beritahu, semua handphone kalian itu pasti ada aplikasi edit foto. Maka kalian hanya tinggal memberi garis kepada kata dan gambar yang sesuai. Contoh, ini gambar orang, kemudian kata di bawahnya Pakistan. Apakah benar? Salah, karena Pakistan ini adalah nama tempat, bukan nama orang. Maka kasih garis Pakistan ini ke gambar peta seperti ini, dan Pakistaniyu artinya orang Pakistan, maka digaris seperti ini, dan seterusnya ada 4 gambar. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mencerna apa yang kita pelajari pada hari ini, dan semua tugas saya harapkan untuk dikerjakan dan dikirimkan kembali dalam classroom kita, dan akan saya nilai. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom pertanyaan di classroom. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.